Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Agustina, NPM 247540888 dari Program Studi Akuntansi Perpajakan semester 4 dari Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan membuat video presentasi mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai akuntansi kantor pusat dan cabang, harmonisasi dua entitas dalam satu kesatuan hukum. Di sini kita akan membedah bagaimana dua unit operasi yang terpisah secara geografis tetap menjaga integritas laporan keuangan tunggal mereka di atas kertas. Di sini ada terpisah secara operasional terkait secara hukum. Pertama, kita harus memahami esensi hubungan mereka. Kantor pusat bertindak sebagai pengendali utama dengan kewenangan tertinggi, sedangkan kantor cabang merupakan perpanjangan tangan operasional di lokasi berbeda. Poin pembeda kuncinya adalah cabang bukanlah entitas hukum yang berdiri sendiri seperti anak perusahaan atau subsidiari, melainkan bagian integral dari perusahaan induk. Kemudian selanjutnya ada spektrum otonomi cabang, dependent versus independent. Sistem akuntansi cabang tertinggi dalam dua spektrum. Fokus utama kita adalah cabang dependent, di mana sistem akuntansinya tidak lengkap dan dikelola terpusat oleh kantor pusat. Pencatatan lokalnya sangat terbatas, hanya pada kas kecil dan laporan penjualan harian. Berbeda dengan kantor cabang, independen yang memiliki otonomi luas dan menyelenggarakan pembukuan mandiri layaknya entitas bisnis terpisah. Selanjutnya ada pembatasan ruang lingkup. KP, KC versus konsolidasi. Mari kita membedakan antara akuntansi kantor pusat cabang dengan akuntansi konsolidasi. Dari dimensi status hukum, KP atau KC merupakan suatu entitas hukum tunggal dengan banyak lokasi, sedangkan konsolidasi melibatkan beberapa entitas hukum terpisah antara induk dan anak. Fokus eliminasi pada KP dan KC adalah transaksi internal timbal balik atau resiprokal demi mencapai tujuan akhir, yaitu laporan keuangan gabungan atau konsolidasi. Selanjutnya ada prinsip cermin, akuntansi resiprokal. Fondasi dari akuntansi ini adalah prinsip cermin melalui akun resiprokal. Di buku kantor pusat terdapat akun investasi pada cabang yang diklasifikasikan sebagai aset dengan saldo normal debit, mencerminkan hak pusat atas aset bersih cabang. Sebaliknya, di buku kantor cabang terdapat akun kantor pusat yang diklasifikasikan sebagai ekuitas internal dengan saldo normal kredit. Kedua akun ini adalah cermin satu sama lain. Saldonya harus selalu sama persis namun dalam posisi berlawanan. Kemudian ada arsitektur transaksi rutin. Bagaimana transaksi rutin ini dicatat? Sebagai contoh, saat transfer kas sebesar 20 juta dari pusat ke cabang, pusat mendebit investasi pada cabang dan mengkredit kas. Sementara cabang mendebit kas dan mengkredit kantor pusat. Begitu pula saat pembayaran terpusat. Misalnya pusat membayar gaji cabang sebesar 5 juta. Kemudian pusat ini mendebit investasi pada cabang dan cabang mendebit beban gaji dengan akun lawan resiprokalnya masing-masing. Kemudian ada pengiriman barang dagangan, dua skenario. Dalam pengiriman barang dagangan ada dua skenario. Skenario A ini menggunakan harga pokok, di mana barang ini dicatat persis sesuai biaya perolehan awal. Namun ada skenario B, yaitu menggunakan markup untuk tujuan kontrol internal atau evaluasi efisiensi. Pada skenario B ini, barang dikirim dengan harga yang dinaikkan, sehingga di jurnal kantor pusat itu wajib memunculkan akun penyeimbangan bernama cadangan keuntungan belum direalisasi. Dan selanjutnya ada anatomi ilusi, laba antar perusahaan. Pengiriman dengan markup tadi menciptakan ilusi laba yang bisa digambarkan seperti balon. Saat transfer internal terjadi, laba belum direalisasi atau profit bubble ini menggembang di atas kertas. Selama barang disimpan di gudang cabang, laba fiktif ini masih tersembunyi dalam persediaan akhir cabang. Balon ini baru akan pecah dan menjadi nyata ketika cabang berhasil melakukan penjualan eksternal kepada pihak ketiga. Kemudian ada gesekan realita. Mengapa sih saldo resiprokal berbeda? Dalam realitasnya, saldo akun resiprokal ini seringkali tidak sinkron karena tiga hal utama. Yang pertama itu karena adanya in transit atau transaksi dalam perjalanan yang sudah dikirim satu pihak, tapi belum diterima pihak lain. Yang kedua itu ada penyesuaian sepihak yang belum dikomunikasikan. Dan yang ketiga adanya kesalahan pencatatan atau human error. Jembatan perbedaan ini harus diperbaiki atau direkonsiliasi sebelum laporan gabungan ini dapat dibuat. Nah, selanjutnya ada proses memperbaiki jembatan rekonsiliasi. Di sini kita melihat contoh konkret proses rekonsiliasi jika saldo buku pusat menunjukkan 200 juta di debit dan saldo cabang menunjukkan
190 juta di kredit. Setelah ditelusuri ternyata ada kas dalam perjalanan 10 juta yang belum dicatat cabang dan beban iklan sebesar 2 juta yang belum dicatat pusat. Setelah dilakukan penyesuaian dan jurnal koreksi pada pihak yang tertinggal, kedua saldo ini akan sinkron di angka 198 juta. Kemudian ada tujuan akhir dari laporan keuangan gabungan. Jadi tujuan akhir dari seluruh proses ini adalah menyusun laporan keuangan gabungan atau konsolidasi. Filosofinya adalah menyajikan posisi keuangan dan kinerja operasional seolah-olah kantor pusat dan kantor cabang ini adalah satu entitas tunggal yang utuh untuk pemangku kepentingan eksternal. Kemudian ada jurnal eliminasi menyaring ilusi internal. Untuk menghilangkan transaksi dengan diri sendiri, kita menggunakan jurnal eliminasi yang bertindak seperti tabung penyaring. Ada 3 filter di sini. Yang pertama itu membatalkan akun resiprokal investasi dari kantor pusat. Kemudian yang kedua ada menghapus akun mutasi pengiriman barang antar gudang. Dan yang ketiga mengeliminasi cadangan keuntungan yang belum direalisasi terhadap persediaan akhir agar nilainya kembali ke harga pokok asli. Kemudian ada pemetaan kertas kerja atau worksheet. Proses penyaringan tadi dipetakan dalam sebuah kertas kerja atau worksheet. Bahwa baris penjualan murni ini ditambahkan secara akumulatif. Namun untuk baris pengiriman barang internal, angka tersebut ini akan saling menghapus menjadi 0 di kolom eliminasi. Jurnal eliminasi ini hanya eksis di dalam lembar kerja ini dan tidak pernah diposting ke dalam buku besar murni milik KP maupun KC. Kemudian ada kompleksitas tambahan yaitu cabang luar negeri. Jika perusahaan berkembang hingga memiliki cabang di luar negeri, muncul kompleksitas baru yaitu translasi valuta asing ke mata uang rupiah. Kita dapat menggunakan metode kurs sekarang untuk entitas mandiri di mana selisihnya masuk ke dalam penghasilan komprehensif lain atau metode temporal untuk entitas yang terintegrasi erat di mana selisih kursnya langsung diakui ke laporan laba rugi. Kemudian yang terakhir ada harmonisasi dari 2 buku menjadi satu entitas. Sebagai kesimpulan, proses akuntansi ini bergerak melalui 4 tahap dinamis. Ada pemisahan pencatatan paralel, fiksi dan rekonsiliasi selisih, saringan eliminasi laba semu hingga unifikasi menjadi laporan tunggal. Akuntansi kantor pusat dan cabang pada akhirnya adalah seni mengelola otonomi operasional di lapangan sambil tetap mempertahankan integritas finansial tunggal di atas kertas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.